Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi osmoregulasi pada ikan. Alangkah baiknya sebelum masuk ke materi osmoregulasi, perkenalkan, nama saya Arsadinata Raditya Rahmat dan teman saya Anita Silviana Mega Aulia dan Asimah BR Simbolon. Next. Baik, sebelum masuk ke materi osmoregulasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi adalah pengaturan tekanan osmotik cair dalam tubuh ikan. Osmoregulasi pada organisme akuatik dapat terjadi dalam dua cara yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, usaha untuk menjaga konsentrasi osmotik cairan di luar sel sama dengan ekstraseluler agar tetap konstan terhadap apapun yang terjadi pada konsentrasi osmotik medium eksternal. Yang kedua yaitu usaha untuk memelihara isoosmotik cairan dalam sel yang sama dengan interseluler terhadap cairan luar sel yang dinamakan ekstraseluler. Next. Baik, osmoregulasi ada 4 topik yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu komponen osmoregulasi, yang kedua mekanisme osmoregulasi, yang ketiga homeotis larva, yang terakhir pembelanjaan energi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asima. Baik, komponen osmoregulasi. Komponen osmoregulasi adalah pada organisme akuatik seperti ikan, terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pengaturan tekanan osmoregulasi agar adanya proses fisiologi di dalam tubuh ikan berjalan dengan baik. Dalam komponen osmoregulasi terdapat ada 4. Yang pertama ginjal, insang, kulit, dan saluran pencernaan. Next. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang mempunyai peranan di dalam proses penyaringan atau filtrasi ikan. Pada ikan teleosteal, ginjal memiliki fungsi yang khusus, tidak ada segmen distal seperti yang mencirikan banyak ikan dan hampir besar. Sebagian ikan air tawar sering tidak memiliki glomeruli. Ginjal dapat mengatur di setiap jenis ion secara bebas seperti sodium klorida, potasium, dan kalsium diserap kembali ke saringan. Next. Yang kedua ada insang. Insang mempunyai peranan yang sangat penting sebagai organ yang mampu dilewati air maupun mineral serta tempat diekskresikannya metabolisme. Insang juga berperan dalam pengeliminiran bahan tertentu melalui transport aktif amonia sebagai sisa metabolisme dibuang melalui insang. Next. Yang ketiga adalah kulit. Kulit berperan dalam proses osmoregulasi pada jenis ikan tertentu, terutama pada sadla atau larva, di mana epidermis kulit masih tipis. Kulit memberikan peran terhadap ekskresi garam-garam dengan keberadaan kelenjar lendir yang dapat membantu sebagai suatu lintasan untuk eliminasi katio-kationan. Next. Yang terakhir adalah saluran pencernaan. Berperan dalam osmoregulasi adalah bagian eksopagus dan usus. Pada ikan teleosteal air laut, media bersifat hipertonik, maka tubuh ikan kekurangan air, sehingga ikan laut akan meminum air tersebut. Next. Topik pembahasan yang kedua adalah mekanisme osmoregulasi. Semua organisme umumnya mempunyai permasalahan yang sama dengan mempertahankan konsentrasi osmotik cairan yang tepat dengan gradien konsentrasi yang tidak berbeda dengan konsentrasi osmotik hidupnya. Contoh ikan bertulang sejati atau teleostei, ikan air tawar maupun ikan laut pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan komposisi ion-ion dan osmolaritas cairan tubuhnya pada tingkat yang secara signifikan berbeda dari lingkungan eksternalnya. Next.
Peranan membran. Membran sel adalah permabel untuk banyak substansi dalam salah satu area. Untuk itu, membran memiliki struktur komposisi kimia yang layak untuk transfer substansi yang terpilih. Membran sel juga berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Next. Mekanisme osmoregulasi yang terdapat di ikan air tawar. Ikan air tawar secara terus-menerus masuk ke tubuh ikan melalui insang disebabkan kadar garam dalam tubuh lebih daripada lingkungan. Ikan air tawar juga tidak banyak meminum air. Yang kedua, selanjutnya produksi urinnya sangat encer. Kulit ikan melakukan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor di dalam air. Next. Selanjutnya ada ikan air laut. Ikan air laut memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil dari lingkungannya. Ikan air laut juga bakal kehilangan air dalam tubuh melalui kulit. Ikan di laut mendapatkan garam dari air melalui mulutnya. Jumlah urin yang dikeluarkan lebih sedikit. Next. Ada ikan Lomos crunchy. Cairan tubuh di golongan ikan ini mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar. Tekanan osmotik sekian banyak disebabkan oleh garam, melainkan kadar urea dan trilamin oksida. Dan ini cenderung menerima air lewat difusi terutama insang. Ikan ini mempertahankan tekanan osmoregulasi yang kelebihan air untuk difusi dikeluarkan lewat air seni. Next. Nah, selanjutnya ke topik yang ketiga yaitu homeostasis larva. Homeostasis larva merupakan suatu upaya tubuh untuk mempertahankan kondisi tubuh agar seimbang yang berfungsi normal meskipun terdapat perubahan lingkungan yang terjadi. Pada ikan teleostei atau tulang sejati, pada saat menetas, kulit larva ikan terdiri dari dua lapisan, yaitu epitel di bagian luar permukaannya yang dilengkapi dengan serangkaian tonjolan atau Lansker dan Tearcold. Pergerakan ion dan osmotik berlangsung melalui lapisan permukaan tersebut pada suatu kisaran luas yang tergantung pada salinitas air. Kemampuan larva untuk bertahan dengan perubahan salinitas tergantung pada faktor, di antaranya kemampuan cairan tubuh berfungsi minimal untuk jangka waktu yang pendek di dalam kisaran abnormal dari konsentrasi ionik dan osmotik internal. Yang kedua, kemampuan larva mengatur cairan tubuh dengan maksud untuk memperbaiki tingkat tekanan osmotik mendekati normal. Telur-telur teleostei atau ikan tulang sejati yang menetas di perairan tawar memiliki kemampuan untuk mentoleransi pada salinitas yang tinggi. Contoh larva ikan diantaranya Ochorhynchus gorbusca, salmon cam, Coregonus clupistes, Cyprinus scorpio. Selanjutnya, materi yang keempat, pembelanjaan energi untuk osmoregulasi. Yang pertama, energi yang dibutuhkan untuk proses osmoregulasi pada kondisi iosmotik adalah 0. Ikan yang dipelihara pada media yang singkat salinitasnya mendekati konsentrasi ion darahnya, maka energi untuk proses osmoregulasi akan cukup kecil dan akan lebih banyak digunakan proses pertumbuhan. Yang ketiga, energi dialokasikan osmoregulasi dari kisaran 20-68% tergantung jenis spesies ikan. Adanya perbandingan konsentrasi lingkungan, internal spesies ikan. Yang keempat, tergantung jenis spesies ikan, adanya perbandingan konsentrasi lingkungan internal spesies ikan. Tekanan atau konsentrasi lingkungan lebih tinggi daripada tubuh, maka kerja osmotik yang tinggi pada tubuh ikan, energi yang dibebaskan untuk proses yang lebih besar. Yang kelima, jumlah energi yang dikeluarkan oleh ikan air laut akan lebih besar dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Arsa. Baik, kesimpulan dari PPT pada materi osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses biologis yang penting bagi organisme
untuk mempertahankan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Dalam osmoregulasi, organisme mengatur konsentrasi larutan dalam tubuh ikan agar tetap stabil. Terlepas dari perubahan lingkungan eksternal, proses melibatkan pengaturan tekanan osmotik, penyerapan air, ekskresi zat-zat berlebih, dan kontrol hormon. Contoh organisme yang melakukan osmoregulasi termasuk organisme perairan baik tawar maupun laut. Osmoregulasi penting untuk memastikan fungsi sel-sel tubuh tetap optimal dan untuk menjaga homeostasis secara keseluruhan. Next. Baik, teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan, mohon tulis di kolom komentar. Next. Next. Baik, di sini ada sedikit quotes, yaitu apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. B.J. Habibie. Terima kasih. Baik, mohon maaf bila kelompok 9 ada kurang kata atau kata-kata yang kurang mengenakan pada teman-teman semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi materi osmoregulasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.